Halo semua, inspirasi kita kali ini berjudul Bersyukurlah. Dalam perjalanan hidup ini selalu diwarnai dengan suka dan duka. Saat keadaan semuanya baik-baik saja, sangat mudah kita mengucapkan syukur. Contohnya, ketika kita mendapatkan rezeki, atau ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, atau segala urusan kita lancar-lancar saja, kita sangat mudah mengucapkan syukur. Akan tetapi, ketika kita diperhadapkan pada satu kondisi yang sangat berat atau masalah kehidupan, baik itu masalah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau permasalahan rumah tangga, atau terjadi krisis keuangan, dan lain-lain. Apakah kita masih mampu mengucapkan syukur? Secara manusia mungkin kita sulit melakukannya. Tetapi tahukah saudara bahwa hal bersyukur ini sangatlah penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita bersyukur, kita memiliki mental dan iman yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu bersyukur dari hati yang dalam? Begini caranya. Caranya menikmati anugerah Tuhan yang ada dalam diri kita. Contohnya, berterima kasih masih diberikan napas kehidupan. Berterima kasih masih diberikan kesehatan. Berterima kasih masih bisa makan walaupun itu sederhana. Dan berterima kasih karena kita masih bisa beraktivitas. Dengan kita menikmati hidup, maka kita adalah orang yang bersyukur. Dan ingat, Tuhan sangat senang kepada umat-Nya yang selalu bersyukur. Saya mau membagikan kisah hidup saya tentang bersyukur. Di usia 19 tahun, saya harus kehilangan penglihatan saya karena sakit demam yang sangat tinggi. Waktu itu saya berpikir, sayalah yang paling malang nasibnya, sayalah yang paling menderita di dunia ini. Saya berpikir, tidak ada lagi yang dapat saya syukuri dalam hidup saya. Setiap hari hanya menangis dan meratapi nasib, dan keadaan saya semakin terpuruk. Tetapi dalam keterpurukan saya mulai merenung dan mulai sadar bahwa waktu saya masih bisa melihat, jarang sekali bersyukur. Ketika itu saya menyadari bahwa betapa berharganya atau betapa mahalnya kesehatan itu. Dan biasanya kita sadar setelah kita sakit. Dan sejak itulah mulai dibentuk dan diproses mental kerohanian saya. Dan akhirnya saya menyadari dan memahami bahwa dalam diri saya masih banyak yang patut saya syukuri. Sekalipun mata saya sudah tidak berfungsi lagi, saya masih bisa menggunakan indera-indera yang lain untuk pengembangan diri saya. Dan semenjak itu saya mulai melatih diri bersyukur dan bersyukur dari hati yang paling dalam, dan akhirnya terbiasa. Melalui pengalaman hidup saya, akhirnya saya menemukan buah-buah atau hasil dari kita bersyukur. Yang pertama, dengan bersyukur hidup menjadi bahagia. Yang kedua,
Dengan bersyukur kita memiliki mental dan iman yang berkualitas. Yang ketiga, dengan bersyukur pintu berkat akan terbuka. Jadi, marilah kita bersyukur dengan cara menikmati apa yang kita miliki.